Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri, NIM 1880004 kelas B. Di sini saya mereview materi tentang rekayasa perangkat lunak, Nifyds Modeling Language (UML). Lanjut, UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisis dan desain Nifyds karena mengkombinasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Linguing karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma orientasi objek. Modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Nifyds Modeling Language (UML) mendefinisikan diagram-diagram berikut ini: use-case diagram, class diagram, diffusion diagram, chart diagram, activity diagram, interaction diagram, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram, development diagram. Lanjut, use-case diagram. Diagram use-case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use-case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Lanjut, lambang use-case diagram. Simbol aktor menspesifikasikan himbauan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use-case. Simbol dependence, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independence akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Simbol generation, hubungan di mana objek anak descendants berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk ancestor. Simbol include memspesifikasikan bahwa use-case sumber secara eksplisit. Simbol extend memspesifikasikan bahwa use-case target memperluas perilaku dari use-case sumber pada suatu titik yang diberikan. Simbol action, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Simbol sistem memspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Use-case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Simbol collaboration, interaksi aturan-aturan dan elemen lain bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya, sinergi. Simbol note, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Lanjut, simbol use-case, fungsionalitas disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit dan aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal fase nama use-case. Simbol aktor, orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar, dinyatakan menggunakan kata benda di awal fase nama aktor. Lanjut, simbol asosiasi action, komunikasi antara aktor dan use-case yang berpartisipasi pada use-case atau use-case memiliki interaksi dengan aktor. Simbol extend, relasi use-case tambahan ke sebuah use-case di mana use-case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use-case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inferensi pada pemrograman berorientasi objek. Biasanya use-case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use-case yang ditambahkan. Arah panah yang menunjukkan pada use yang dituju, contohnya seperti gambar berikut. Simbol include, relasi use-case tambahan ke sebuah use-case di mana use-case yang ditambahkan memerlukan use-case ini untuk menjalankan fungsinya, atau sebagai syarat dijalankan use-case ini ada dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use-case. Include berarti use-case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use-case tambahan dijalankan, contohnya seperti gambar berikut ini. Lanjut, ini gambaran dari use-case diagram. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Gambaran dari kelas diagram soalan.
Static heart diagram. Static heart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu statika ke satu lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Pada umumnya, static heart diagram menggambarkan kelas tertentu. Suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu static heart diagram. Static diagram presensi. Gambaran tabel berikut ini. Lanjut. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Gambaran dari aktivitas pendaftaran pasien baru. Lanjut. Sekuensi diagram. Sekuensi diagram atau diagram urutan sistem menunjukkan interaksi proses yang diatur dalam urutan waktu di bidang rekayasa perangkat lunak. Ini menggambarkan proses yang terlibat dan urutan pesan yang dipertukarkan antara proses yang diperlukan untuk melaksanakan fungsionalitas. Gambaran dari tabel sekuensi diagram. Lanjut. Collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sekuensi diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sekuensi number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Gambaran dari tabel collaboration diagram. Komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen diferensi lunak, termasuk tergantungan dependensi di antaranya. Komponen diferensi lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada complete time, link time maupun runtime. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau PKG, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lainnya. Gambaran dari komponen diagram. Deployment atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen deploy dalam struktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau piranti keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lainnya yang bersifat fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antar node, misalnya TCP atau IP, dan recruitment dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Gambaran dari representation BMS. Tugas cari dan buat use case dari aplikasi dan pelajari buat review untuk masing-masing alur dari use case tersebut. OFOA adalah aplikasi pintar yang memberi kemudahan dalam transaksi OFO case serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat. UFO points. Inilah contoh use case. Use case dari aplikasi UFO. Inilah gambaran diagramnya. Use case. Alur use case. User yang orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi UFO mulai dari login aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up, saldo, transfer, dan payment. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi UFO. Login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi UFO. Top up. Salah satu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OFO terdapat di pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM dan internet banking. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo dalam aplikasi UFO ke pengguna lain, baik sesama UFO atau ke rekening tertentu. Payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Mungkin itu saja review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.